Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadin wa ali muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih mendapatkan karunia-Nya yang begitu besar dan banyak, limpahan rahmat-Nya, kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan bermacam-macam nikmat yang la tuhsoh, tidak terhitung. Kenikmatan itu akan menjadi manfaat baik bagi kita kalau kita ini pandai bersyukur dengan jalan mempergunakan, memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah, dan nikmat itu membuat kita bertambah meningkat ibadah kita, taat dan amal soleh kita. Dan itu harus kita jaga, itu harus kita perhatikan terus, kita jaga agar kita berada di atas petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hadir di majelis ini untuk mempelajari ilmu, mempelajari sumber-sumber ajaran Islam. Sumbernya ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niat dan maksud tujuan kita mengaji, mempelajari sumber Islam ini adalah agar kita ini bisa beramal sesuai dengan petunjuk nasihat-nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, merubah yang sebelumnya kita tidak tahu, kita diberitahu. Yang sebelumnya kita tidak ada ilmu, kemudian kita mendapatkan ilmu benar, ilmunya, sumbernya dari Allah dan Rasul-Nya. Maka kita belajar untuk merubah, belajar untuk mengikuti, belajar untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan petunjuknya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita diperintah oleh Allah untuk menjaga, kita diperintah oleh Rasulullah SAW agar menjaga diri kita berada di atas sunnah dan adab-adabnya, sehingga apa yang disampaikan kepada kita, nasihat-nasihat dari Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk mengambilnya, menerimanya, menerima dengan lapang dada petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh itu berupa perintah, ya kita ambil, kita laksanakan perintahnya. Kemudian larangan-larangan ya kita tinggalkan, karena kebenaran itu sudah dinyatakan oleh Allah mutlak benar, hanya ada dengan Islam.
hanya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain ini adalah kebengkokan atau kesesatan. Sehingga yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, din yang benar, yang hak itu hanya Islam. Yang sering kita dengar di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di hadapan Allah itu hanya Islam. Din itu adalah nizam al-hayah, aturan kehidupan, tatanan, tuntunan, aturan-aturan yang mengatur kehidupan seseorang, mengatur kehidupan manusia. Itu adalah din. Nah, adanya aturan-aturan, tatanan-tatanan yang mengikat, yang mengatur persoalan-persoalan urusan kehidupan umat manusia ini, itu disebut dengan din secara bahasa. Itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Hanyalah Islam yang diridhoi oleh Allah sebagai din. Makanya din yang diterima, peraturan yang diterima, tatanan hukum yang diterima oleh Allah itu hanya Islam saja. Sampai disebutkan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang menentukan pilihan, memilih din selain daripada dinul Islam, memilih agama selain daripada agama Islam, beragama, beraturan selain daripada Islam, maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima darinya. Jadi amalannya, kebaikan-kebaikannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian di akhirat bagaimana? Di akhirat termasuk menjadi orang-orang yang sangat rugi, karena kebaikan yang dilakukan waktu di dunia itu ternyata tidak membawa kebaikan yang didapat nanti di akhirat. Maka kita harus bersyukur menjadi orang Islam yang dipilih oleh Allah menjadi Islam ini. Makanya harus kita jaga. Oleh sebab itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang kita pelajari adalah babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Jadi bab tentang perintah untuk menjaga di atas sunnah dan adab-adabnya, yang sudah kita pelajari beberapa dalil-dalil yang dimuat di dalam bab ini. Nah, kemudian kita lanjutkan masih menukil ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Wa qala Allahu ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, kaum muslimin, fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tentang atau pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi Rasulillah ada apa? Uswatun hasanatun, keteladanan, contoh kehidupan kebaikan yang layak untuk diikuti, yang layak untuk ditiru perilaku hidupnya.
itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pergaulannya dengan orang lain, dalam hubungannya dengan kerabatnya, dengan hubungannya, muamalahnya, sepak terjangnya, akhlaknya, perilakunya, dan semua dalam perilaku hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat uswatun hasanah, suri teladan kebaikan. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, itu untuk orang-orang yang mengharapkan, orang yang berharap kepada Allah. Bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhirat. Nah, jadi dalam ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 21 ini menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin agar kita itu meneladani, mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW, mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah. Bagaimana cara kita mendengarkan nasihat Rasulullah? Kalau di zaman Nabi langsung bertemu, berhadapan, Nabi berkata, Nabi berbicara, Nabi memerintahkan, Nabi melarang, Nabi memberikan petunjuk-petunjuk arahan kepada para sahabat. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah meninggal dunia, kita hanya ditinggalkan wasiatnya. Nah, wasiat Rasulullah SAW itu disebutkan di dalam hadis, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasuli. Jadi Rasulullah meninggalkan dua perkara. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat, tidak akan tergelincir, tidak akan bengkok jalan hidupnya selama berpegang teguh dengan wasiat dua perkara ini, mengikuti dua perkara ini. Dua perkara itu adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnatur rasulihi, sunnah Nabi, sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu adalah ucapan Nabi, perkataan-perkataan Nabi, dan segala perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan atau mendengarkan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat Rasulullah SAW, ya kita ngaji Al-Quran, kita ngaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mempunyai banyak keutamaan yang sering dan banyak disampaikan. Nah, salah satu diantaranya yang masyhur, kalau kita ini mau ngaji Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan bekal nanti, bekal yang kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah, yang sudah kita pelajari. Kalau Al-Quran itu kita baca, Al-Quran itu kita hafalkan, sampai nanti di yaumil qiyamah, Al-Quran itu akan datang kepada ashabnya, kepada ahlinya, datang untuk memberikan hujjah di hadapan Allah, datang untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang waktu di dunia itu membacanya, mengimaninya, kemudian mengamalkannya. Jadi kita ngaji itu adalah untuk memperbanyak bekal kita menghadap kepada Allah, supaya sangu kita itu mencukupi. Nah, ibarat kalau kita melakukan perjalanan, sangu ini buatan cekap, ketir-ketir napa buatan, bingung napa buatan kita melakukan perjalanan menuju satu daerah, satu tempat, bekal kita ini ternyata di tengah perjalanan habis. Kita ini mesti bingung mau kemana, kita ini cari tambelan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu asing sekali. Kenapa? Karena barangkali persiapan-persiapannya itu belum cukup.
Nah, apalagi kalau nanti kita berada di akhirat. Kita sekarang ini berjalan menuju akhirat. Kita masih di dunia. Kita akan memasuki tahapan satu waktu ke waktu, satu perjalanan ke perjalanan, sampai nanti berada di akhirat. Nah, kalau sangu kita ini cukup, kalau sangu kita ini terpenuhi, maka akan ada ketenangan nanti di akhirat. Karena cukup sangunya. Sangunya ketika kita menghadap kepada Allah itu bukan nilai-nilai dunia yang kita kejar, kita dapatkan. Bukan harta benda yang kita cari setiap hari, yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita rupakan bentuk rupanya itu bermacam-macam. Bukan nilai-nilai dunia. Sangu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tapi bekalnya itu adalah iman, bekalnya itu adalah ilmu, bekalnya itu adalah amal soleh. Ada gubahan syair yang masyhur di negeri kita, yang sering dilantunkan dalam sebuah nasyid, irama atau nyanyian. Ngoten niku. Seperti Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Iki potongane mawon. Saya potong gubahannya. Intonasinya nggih sak karep kula. Dulur-dulur ayu padha sregep ngaji, digawe sangu besok yen wis padha mati. Mungkar lan nakir nang kuburan bakal nakoni. Leres napa mboten? Terusane ya napa? Sangune mati dudu donya dudu pondong, uga dudu tegal sawah ingkang ombong. Leres to ngoten iki. Walaupun dirupakan dalam bentuk nyanyian, tapi itu sangat bagus untuk kita renungkan. Bahwa kehidupan dunia ini sementara dan bekal menuju akhirat itu bukan nilai dunia. Sangune mati niku duduk donya nggih duduk bondo. Jadi kalau jenengan ngubar-nguber kerja banting tulang asal donya, rupa omah, rupa kendaraan, rupa sawah, rupa napa mawon, rupa donya niku mboten sangune mati. Soalnya niku mboten saged digawa. Niku mungkin dados napa? Dados kangge sing ahli waris sing ditinggal mati niki. Nah, yang paling utama sangune mati niku adalah iman Islam yang sempurna. Jadi iman, Islam, takwa itulah bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, bukti takwa kita kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya, ya, perintah-perintahnya, dan
larangannya. Bahkan disebut di dalam Al-Quran dan hadis yang akan saya bacakan, seseorang itu tidak akan menjadi orang yang beriman dengan benar sebelum dia itu menerima Islam, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menerima Islam, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW sampai dalam persoalan-persoalan yang dipertengkarkan, persoalan yang diperdebatkan, itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut Sunnah Nabi. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari Al-Quran, setelah mendapatkan penjelasan dari sunnah-sunnah Nabi, maka penjelasan-penjelasan itu diterima dengan lapang dada, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa sumpek, berat hati tidak ada, merasa longgar dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 65 dalam bab ini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Allah, demi pemeliharamu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka itu tidak akan beriman, mereka tidak menjadi orang yang benar imannya, hatta yuhakkimuka, sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai hakim, sampai mereka itu berhukum kepadamu wahai Muhammad, mengikuti petunjukmu wahai Muhammad, fima sajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka, dalam pertengkaran mereka, dalam percekcokan mereka, dalam segala macam persoalan-persoalan yang memanas di antara mereka, ketidakcocokan di antara mereka, sehingga tidak ada penyelesaian. Baru dianggap beriman kalau menyelesaikan semua perkara itu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah apa saja ini? Baik dalam persoalan urusan agama atau dalam urusan-urusan dunia. Dalam urusan-urusan misalnya terjadi kisruh tentang kepemimpinan, kalau kembali kepada yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, terjadinya kekisruan, terjadinya pertengkaran-pertengkaran, perdebatan-perdebatan, itu akan terselesaikan dan mendapatkan jaminan keadilan, keamanan kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya dalam urusan dunia saja, urusan agama saja. Sebab di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65 ini, sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, itu anna rojulan minal ansor, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Orang-orang Ansor itu orang-orang yang ada di Madinah. Mereka disebut Ansor karena mereka itu memberikan pertolongan, bantuan, tempat tinggal kepada
orang-orang Mekah yang diperintah oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah yang menampung mereka, yang memberi tempat mereka di Madinah, orang-orang Madinah itu disebut dengan Ansor. Sedangkan orang-orang yang berhijrah di Mekah, ya, mereka itu disebut dengan muhajirin. Jelas pembuatan niki? Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor itu mengadukan perkara kepada Rasulullah SAW, bertengkar dengan sahabat Nabi yang namanya Zubair, yang namanya Zubair. Nah, ceritanya itu dalam urusan pengairan sawah, nonton. Nah, Zubair itu punya sawah berada di atas, kemudian dia mengairi sawahnya, sedangkan rojul minal Ansor ini sawahnya belum terairi. Karepe ngoten niku disikan ngoten. Karepe niku disikan sing dhisik nggih niku sing ngileni sawahe ngoten niku. Gara-gara kekirangan toya dadi tukaran. Ini nate kejadian gara-gara pengairan rebutan ngoten niku tukaran terus bacok-bacokan ngoten niku. Niku sempat terjadi pertengkaran seperti itu. Dan itu juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ini namanya Zubair sedang mengairi sawahnya. Nah, kemudian ada orang lain yang sawahnya berada di bawah, itu karepe ngoten niku njaluk pengairan, di pengairan disiki ngoten niku. Akhirnya nggih sing Zubair lho tempatnya berada di atas, ya mestine nggih banyu mlayune teko dhuwur dhisik napa ki ngisor riyen kenging. Ki nginggil riyen nggih ya. Mestine nggih sing dhuwur dhisik niku sing asal pengairan sawah ngoten niku. Tapi nggih dadi rame gara-gara rebutan pengairan sawah niku. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan pengaduan seperti itu, Rasulullah mengatakan demikian. Iski ya Zubair, summa arsil ma ila jarika. Kamu pakai dulu air itu wahai Zubair. Kamu airi sawahmu dulu. Nah, sawahmu beri pengairan terlebih dahulu wahai Zubair. Kemudian setelah itu baru berikan air itu kepada tetanggamu itu. Nah, ini nampaknya keputusan Rasulullah SAW ini membuat marah orang Ansor ini. Akhirnya apa? Mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya Rasulullah, oh angkana ibnu amatikai. Ya Rasulullah, nah oncane Zubair niku anak bibimu. Zubair niku termasuk anak bibimu, misananmu. Ya mesti ae kok bela ngoten niku. Artinya ini adalah tuduhan, anggapan Rasulullah SAW menetapkan perkara itu tidak adil dalam urusan pengairan. Padahal secara logika itu betul. Lah wong gone ten dhuwur dhisik kok air berjalan dari atas ya mengikuti salurannya mestine nggih. Nggih didhisikaken sing lebih utama. Lah mosok kajenge sing ten isor didhisikaken ngoten niku. Dhuwur diliwati tok ngoten. Secara logika itu demikian. Nah, tapi ketika orang Ansor itu tidak terima, kemudian memandang Rasulullah itu memilih apa berpilih-pilih ya, asaroh pilih kasih, karena Zubair ini masih ada kerabat hubungan keluarga ya, dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tidur demikian itu akhirnya apa? Terlihatlah berubah warna, berubah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah akhirnya mengatakan, "Hei Zubair, kamu aliri sawahmu, beri air sawahmu, kemudian tahan."
sudah dindek ngoten. Orang Ansor niku mboten diparingi ngoten niku. Sampai tuntas dulu wahai Zubair. Jadi diberikan kepada Zubair haknya secara penuh, nah, baru kemudian si orang Ansor itu dikasih belakangan. Sampai sedemikian rupa ini, karena Rasulullah SAW memberikan hak penuhnya kepada Zubair, karena memang beliau lebih berhak, baru kemudian kepada orang Ansor. Nah, tapi ternyata orang Ansor ini tidak terima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umpami kula jenengan menghadapi keadaan kados ngaten niki pripun ngeten-ngeten? Sing didhisikaken niku sing isor dhisik napa sing dhuwur dhisik ngeten-ngeten? Umpami jenengan sing gadah sawah sing ten dhuwur, lintune sing ten isor, pas padha-padha butuh toyone, sing didhisikaken sing pundi ngeten-ngeten? Nek jenengan sing gadah sing inggil nggih ngonten, sing jenengan sing gadah sing isor mesti njaluk sing isor lah. Maka keputusannya itu kembali kepada imamnya, kepada hakimnya. Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan keputusan ternyata membuat tidak terima dari rajul minal ansor ini, maka rajul minal ansor ini mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan turun ayat. Di ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-65 ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Jadi ini persoalannya ini semua perkara, semua urusan-urusan kaum muslimin baru dipandang menjadi orang yang beriman kalau semua perkaranya, urusannya, apalagi perkara-perkara itu dipersengketakan, perkara-perkara itu dipermasalahkan, perkara-perkara itu dipertengkarkan. Maka kaum muslimin diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian tanazu, artinya bertengkar. Kalian bertengkar, kalian berdebat, kalian saling memanas antara muslimin yang satu dengan yang lain, terjadi kekisruan. Farudduhu ilallahi wa rasulihi. Maka kembalikanlah perkara yang dipertengkarkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang diperintahkan oleh Allah, mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada kebenaran Islam, kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah sebaik-baik pengembalian. Mengembalikan perkara itu sebaik-baiknya itu adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah didapati di dalam Al-Quran, bagi kita loh orang-orang yang beriman benar imannya, kalau sudah kita dapati penjelasannya di dalam Al-Quran dan sudah kita dapati penjelasannya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tidak boleh ada rasa berat, harus ada lapang dada, longgar hati untuk menerima penjelasan-penjelasan, ketetapan-ketetapan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sifatnya orang-orang yang benar imannya. Orang yang imannya benar itu ada masalah kembali kepada Al-Quran, sunnah. Setelah diketahui nasihat-nasihat itu di dalam Al-Quran dan sunnah, nah, kemudian diterima dengan lapang dada, dengan longgar hati. Itulah sifatnya orang-orang yang beriman, dan itu akan menjadi kebaikan dan pahala yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah menutup ayat di dalam surat An-Nisa,
wa yusallimu taslima, dan mereka itu pasrah, mereka menyerah, manut bongkoan kepada putusan Allah Subhanahu wa ta'ala, manut bongkoan terhadap putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga keputusan mutlak itu ada di tangan Allah, hukum yang mutlak itu di tangan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan perkara, maka bagi orang-orang yang beriman itu tidak pantas kecuali ayyakulu sami'na wa ta'na. Tidak boleh ada pilihan-pilihan yang lain menurut pendapatnya, menurut ini dan itu, menurut ahlinya. Tidak ada pilihan bagi orang yang beriman kecuali pilihannya satu, mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah. Ini adalah prinsip keyakinan orang-orang yang beriman. Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Allah mengingatkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi tanda kalau kita ini beriman kepada Allah, mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masalah, kalau ada pertengkaran, kalau ada perbedaan pendapat, Allah sudah memberikan jalan keluar. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sampai Allah mengatakan demikian. Jika kalian tuh beriman kepada Allah dan hari akhir, nek ngakune niku iman marang Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya dengan hari kiamat, ada masalah apa saja, apalagi kisruh, apalagi bertengkar, maka masalah itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Ar-ruju' ilal kitab wa ila sunnah, mengembalikan perkara itu kepada Al-Quran dan sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah Islam ini sudah mengajarkan semua persoalan-persoalan kehidupan. Tidak ada yang luput di dalam Al-Quran dan sunnah. Persoalan kecil, persoalan remeh, sampai persoalan-persoalan besar dan berat, itu ada tuntunannya, ada aturan-aturannya. Perkara masuk jamban, ada aturannya di dalam Islam. Perkara masalah makan itu juga ada aturannya di dalam Islam. Perkara berumah tangga juga ada aturannya di dalam Islam. Urusan utang piutang juga ada aturannya di dalam Islam. Urusan pekerjaan juga ada aturannya di dalam Islam. Politik, ekonomi, pergaulan, pakaian, rumah tangga, dan lain-lain sebagainya, semuanya itu ada aturannya. Islam mengatur. Nah, kita orang-orang yang beriman disuruh untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti aturan-aturan Islam. Dalilnya di dalam Al-Quran, surat Al-Jaziyah. Ini saged dibikak, diperhatikan, dibikak mangke menawi teng griya atau di rumah kita masing-masing. Itu surat Al-Jaziyah 17, 18, 19. Qala Allah Ta'ala, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladzina wala tattabi' napa ayate. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami menjadikan kamu wahai Muhammad, juga kaum muslimin, ala syari'atin minal amri, berada di atas syariat, berada di atas aturan kehidupan, minal amri, dari semua urusan.
Nah, makanya disebut al-amri, minal amri pakai alif lam. Itu artinya adalah min umuril muslimin, fi kulli umuril muslimin, semua urusan-urusan kaum muslimin. Nah, maka Allah menjadikan syariat, menjadikan aturan, ada aturannya dalam berada di atas syariat, aturan-aturan Islam yang mengatur semua urusan. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fattabi'ha, maka ikutilah aturan ini, ikutilah syariat Islam, ikutilah tuntunan yang diajarkan Islam, ikutilah petunjuk-petunjuk Islam. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, kamu jangan mengikuti, kita dilarang oleh Allah jangan mengikuti orang-orang yang tidak berilmu. Artinya mengikuti orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ini disuruh oleh Allah agar kita mengikuti yang berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan duit, bukan berdasarkan dunia ini, bukan, tapi mengikuti berdasarkan ilmu. Nah, kalau orang tidak paham, tidak mengerti kan yang penting ada duit, mungkin mboten, yang penting ada duit, duit sing gede, yang penting dunia didapat. Nah, perkara urusan pribadi-pribadi. Nah, orang yang beriman tidak demikian, ada ilmunya tidak. Semua urusan kita itu berdasarkan ilmu. Makanya di dalam surat Al-Isra Allah mengingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengikuti, kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang kita ini tidak ada ilmunya. Artinya kita hanya disuruh untuk mengikuti sesuatu yang ada ilmunya. Yang tidak ada ilmunya ya tidak usah diikuti. Sebab kalau kita ini memaksakan diri atau masa bodoh, menganggap itu hal yang wajar dan biasa, tidak apa-apa, misalnya tidak merasa berdosa, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ada pertanggungjawaban berat besar di hadapan Allah. Pendengaran kita akan dimintai pertanggungjawaban, penglihatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, hati, pemikiran, pemahaman kita, pengertian kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang selamat bagi kita orang-orang yang beriman untuk saat ini dan seterusnya sampai detik kematian datang kepada kita, jalan yang menyelamatkan itu adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulihi, siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya faqad faza fauzan azima, maka sungguh dia mendapatkan kebahagiaan, dijamin untung oleh Allah, dijamin merdeka oleh Allah, dijamin selamat dari azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perkara yang paling dibutuhkan, selamat dari siksa. Nah, untuk apa kita ini punya kekayaan? Untuk apa kita mendapatkan nilai-nilai dunia? Kita senang tapi sementara. Tetapi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kita tidak mendapatkan kebaikan, bahkan kita ini tidak selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ini menyelisihi perkara Islam, perkara Al-Quran dan Sunnah, perintah dan larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai kita selisihi. Kita harus belajar untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbihi fantaha
falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Salah satu ayat mengatakan demikian. Salah satu contohnya kalau ada perkara larangan, datang kepada kita nasihat tentang larangan, kita dilarang. Di dalam Islam itu ada al-umurul munhi, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu datang kepada kita nasihat agar kita berhenti, jangan berterus-terusan dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Faman ja'ahu mau'idhatun, siapa yang datang kepadanya nasihat mirrobihi, dari Allah, dari pemeliharanya, fantaha, lalu dia manut, dia berhenti, tidak berterus-terusan menjalani apa yang dilarang oleh Allah, mandek nonton niku, falahu masalaf, baginya yang sudah berlalu, impun wis kadung kok nonton. Wa amruhu ilallah, urusannya terserah Allah. Kalau dia bertobat, dosa yang pernah dikerjakan, larangan yang dia terjang, kalau dia bertobat maka akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak bertobat, aqobah, Allah akan menyiksanya. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mengulangi lagi, dinasihati, bahasa kita itu kok ndablek, gak manut ngoten. Dinasihati kok terus-terusan ngoten, dilarang tidak berhenti, diperintah malah berhenti, tidak mau mengerjakan. Faman ada faulaika ashabun nar, nanti akan mendapatkan akibatnya di akhirat. Titenono, bahasa kita begitu, titenono susuk neng akhirat kayak apa keadaannya. Kalau orang itu mengulangi dosa-dosa dan kemaksiatan, tidak taat, tidak manut kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Di dalam neraka menjadi orang-orang yang kekal. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, jadi ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan babul amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Dan ini merupakan prinsip keyakinan akidah kita sebagai orang-orang yang beriman, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini diberi istiqomah dalam keimanan, hidup di atas Islam, di jalan sunnah, sampai kita ditakdirkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.